Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardita Leditama Pramesti dengan nomor NPM 2013-025029 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database menggunakan Microsoft Access guna memenuhi ujian akhir praktikum basis data. Langkah pertama yaitu bisa kita langsung buka Microsoft Access-nya. Kita pilih blank database, kemudian kita ubah namanya menjadi database swap. Enter. Kemudian setelah itu bisa kita lanjutkan dengan membuat tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel provinsi. Di sini untuk mengganti namanya kita klik kanan, kemudian kita klik design view, kemudian bisa lanjut kita ganti provinsi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian bisa kita langsung isi filenya. Yang pertama yaitu ada ID provinsi dengan data type-nya number, file size-nya long integer. Kemudian selanjutnya ada provinsi, data type-nya yaitu text, file size-nya 50. Selanjutnya kota, data type-nya juga text, file size-nya juga 50. Setelah itu bisa kita klik kanan dan save. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua, kita klik menu create, kemudian tabel. Kita ubah lagi namanya menjadi tabel identitas. Kita klik OK lagi. Kemudian kita isi filenya lagi. Yang pertama itu ada ID identitas dengan data type-nya number, file size-nya juga long integer, kemudian ada name, data type-nya yaitu text, file size-nya 50. Selanjutnya ada gender dengan data type-nya lookup wizard. Kemudian kita klik I will type in the values I want. Kemudian next. Di sini kita tuliskan perempuan. Next. Kemudian finish. Selanjutnya class. Data type-nya text. File size-nya 50. Selanjutnya birthday atau tanggal lahir. Data type-nya date atau time. Kemudian address dengan data type-nya text, ukurannya 50 juga. Kemudian ID provinsi. ID provinsi ini digunakan untuk perelasian nanti. Ini data type-nya number, file size-nya long integer. Kemudian yang terakhir ada about dengan data type-nya text. Selanjutnya bisa kita save. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mengisi datanya atau memasukkan datanya. Bisa kita klik kanan, kemudian data sheet view. Karena di sini misalkan ID provinsinya itu 1, dengan provinsinya yaitu Lampung, kotanya Lampung. Lalu selanjutnya yang kedua, jadi kotanya Pasar. Yang ketiga ada dengan kotanya Tangerang. Setelah itu kita save lagi, kemudian kita masukkan data untuk tabel identitas sama seperti tadi, klik kanan dan data sheet view. Misalnya di identitasnya itu 12,2.
namanya. Kemudian untuk gendernya bisa kita pilih perempuan. Tempat lahirnya orang, dan tanggal lahirnya kemudian alamatnya di provinsinya lagi satu, sebutnya mahasiswa. Nah, kita isikan lagi. Nah, kemudian jika sudah selesai memasukkan datanya, bisa kita lakukan seperti tadi, klik kanan save. Langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat relasinya. Bisa kita pergi ke menu database tools, kemudian klik relationship. Lalu kita add semua tabelnya. Setelah itu close. Kemudian ini bisa kita tarik ke sini. Ini. Lalu kita klik create. Nah, sudah terbuat relasinya kan? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Access dalam basis data. Jadi Microsoft Access dalam basis data yaitu program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database atau basis data sendiri yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Microsoft Access memiliki banyak fungsi, seperti untuk membuat database atau basis data, untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik, untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, untuk membuat program aplikasi absensi, dan untuk membuat program aplikasi persediaan barang. Secara umum, komponen Microsoft Access terdiri dari tabel, database, DBMS, RDBMS, query, primary key, DDL dan DML, file, record, SQL, dan lain sebagainya. Kemudian, Microsoft Access memiliki manfaat, yaitu menghemat waktu dan tenaga, serta mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan MySQL dan Microsoft Access dalam pembuatan basis data atau database. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada platform atau sistem operasinya. Pada bidang ini, MySQL lebih baik karena dapat digunakan di sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh, dan sistem operasi lainnya. Sedangkan Microsoft Access hanya dapat digunakan di sistem operasi buatan Microsoft. Kemudian untuk lisensi dan harganya. Microsoft Access memiliki lisensi berbayar yang harganya lumayan mahal baik untuk perorangan maupun perusahaan. Sedangkan MySQL memiliki lisensi gratis yang bebas digunakan siapa saja. Bagi perusahaan komersial dikenakan biaya yang lebih murah dibandingkan database lain di pasaran. Kemudian perbedaan dari segi sifat database-nya. Penggunaan database MySQL dapat bersifat multi-user atau mampu menyimpan data dan lainnya. Sedangkan penggunaan database Microsoft Access hanya sebatas single user saja. Kemudian, perbedaan pada tampilannya. Microsoft Access bersifat program GUI atau Graphic User Interface yang mempunyai warna dan juga pilihan objek. Sedangkan MySQL mempunyai tampilan layaknya DOS, berupa latar belakang hitam dan tulisan putih. Dalam kecepatannya, MySQL lebih cepat daripada Microsoft Access dalam waktu koneksi dan juga pemrosesan data. Kemudian, dari segi penggunaan dalam internet, MySQL dapat digabungkan dengan web server oleh bahasa pemrograman, sedangkan Microsoft Access tidak bisa. Kemudian perbedaan dari penggunaan dalam jaringan LAN.
MySQL berjalan lebih baik dalam sebuah instalasi jaringan dan cocok untuk membantu setiap klien. Sedangkan Microsoft Access sulit dilakukan. Yang selanjutnya yaitu kesalahan atau kendala yang sering dihadapi pembuat database ketika membuat database. Yang pertama yaitu ada dependensi pada middleware. Selanjutnya, protokol penyimpanan dibuat sendiri dan data dimasukkan ke vault block. Kemudian, mengabaikan time zone. Selanjutnya, column width yang terlalu pendek. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan tipe data. Untuk penggunaan MySQL atau CMD sendiri, terkadang kendala yang dihadapi yaitu ketika mengetik sintaks salah, lalu tertekan tombol enter, sehingga terjadi error. Kalau untuk Microsoft Access sendiri, biasanya akses muncul untuk berhenti merespons. Akses merespons sangat lambat, ataupun akses keluar tanpa terduga atau rusak. Seperti ini ya. Kalau begitu, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.